Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan. Bagaimana sih hukum mencatat dan menghadirkan saksi dalam utang menurut Islam? Simak singkatnya berikut ini. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Islam memotivasi agar transaksi utang yang dilakukan di tengah masyarakat itu dicatat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan atau utang piutang, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil." Perintah ayat tersebut secara redaksi atau ayatnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang. Jadi, apakah ayat ini menunjukkan wajib atau hanya sebuah anjuran? Tentunya banyak perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, Madhab Zahiriyah. Ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis transaksi utang piutang yang pelunasannya tertunda. Kedua, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa mencatat transaksi utang dan menghadirkan saksi ketika transaksi itu hukumnya tidak wajib. Sementara perintah dalam ayat sifatnya itu bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang lain, terutama masalah utang. Sehingga statusnya itu bukan perintah yang wajib dikerjakan. Sementara itu, untuk ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa para ulama sepakat adanya catatan dan kehadiran saksi dalam transaksi utang piutang. Hukumnya itu tidak wajib juga. Dibuktikan dengan banyaknya transaksi utang piutang sejak masa silam dan turun-temurun hingga masa beliau, namun mereka tidak mencatatnya dan tidak menghadirkan saksi. Jadi hukum asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu sifatnya anjuran, akan tetapi jika bisa dipastikan akan menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak ada pencatatan, maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal ini tuh statusnya wajib, yang mana ada keterkaitannya dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 106. Contohnya nih, jika harta yang dihutangkan ini misalnya milik orang lain, misalnya jika mengelola harta anak yatim karena suatu maslahah ia menghutangkannya kepada orang lain, maka ia wajib mencatatnya, karena ini tuh merupakan bentuk penjagaan terhadap harta anak yatim. Jadi perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang bisa hukumnya wajib dan bisa dianjurkan, mengingat besarnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, itu misalnya rentan kesalahan, lupa, perselisihan, dan pertikaian, yaitu wajar lah ya, manusia itu merupakan suatu kejelekan yang besar. Seperti itu. Surah Al-Baqarah ayat 282 itu sangat jelas menekankan bahwa pencatatan utang piutang itu harus dicatat dengan benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang misal di kemudian hari jika terjadi kesalahpahaman maupun perkara yang berkaitan dengan utang piutang, seperti itu. Dan juga berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 106. Dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa persaksian dua orang yang adil dalam menyaksikan seseorang yang berwasiat. Jadi adanya alat bukti dan menghadirkan saksi yang adil dalam hal muamalah itu sangat penting. Dengan adanya kedua hal itu kan bisa menjamin adanya sebuah kebenaran dan terhindar dari kebohongan seorang dalam hal bermuamalah. Jadi ada keterkaitan atau hubungan antara saksi dan alat bukti. Kalau secara perdata, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang sah mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Sedangkan dalam Islam, saksi itu harus adil.
syarat keadilan ini harus dipenuhi oleh para saksi, yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.